Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari bab 2, cerita tentang Indonesia kita, topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan kedatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Nusantara secara runtut. Kedua, peserta didik dapat menganalisis motif kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Nusantara. Yang ketiga, peserta didik dapat memberi argumentasi terhadap keputusan kerajaan-kerajaan lokal dalam menjalin kerjasama atau perlawanan terhadap bangsa asing. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara pada awalnya bertujuan untuk berdagang, terutama mencari rempah-rempah. Namun, kemudian berubah menjadi upaya penguasaan wilayah dan monopoli perdagangan. Hal ini memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menyadari bahwa keberadaan bangsa asing merugikan kedaulatan dan kepentingan rakyat. Hari ini kita akan mempelajari kisah menarik tentang bagaimana bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Tahukah kalian bahwa Indonesia dulu sangat terkenal di dunia karena rempah-rempahnya? Seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Itulah yang membuat banyak negara asing jauh-jauh datang ke negara kita. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara diawali oleh bangsa Portugis. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian, mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya,
Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis, dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian, Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun, seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan dari rakyat. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 dan 17 dalam rangka mencari rempah-rempah. Setelah jalur perdagangan rempah Asia Eropa terputus akibat jatuhnya Konstantinopel, dengan pencapaian pertama pada tahun 1579, Inggris kemudian mendirikan pos-pos perdagangan di wilayah seperti Banten, Jayakarta, Makassar, dan Ambon. Pada awal abad ke-19, Inggris berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia selama sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816 di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles yang memerintah dan memberikan kesempatan perdagangan bebas meski tetap menindas rakyat. Kekuasaan Inggris berakhir setelah Konvensi London 1814 yang mengembalikan Indonesia ke Belanda. Kedatangan Inggris ini merupakan bagian dari persaingan Eropa dalam menguasai perdagangan rempah-rempah dan wilayah kekuasaan di Asia Tenggara. Selanjutnya, mari kita refleksikan. Informasi apa yang bisa kita dapat dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki oleh negara Indonesia? Sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama.
Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi
dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.